Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sebagai seorang istri, tentu kita ingin menyenangkan hati suami. Betul apa betul? Kenapa Ahilman? Karena di antara ciri istri yang baik itu, salah satunya adalah istri yang mudah menyenangkan hati suami. Apa di antara ciri istri yang baik itu, AA? Ada 4 cirinya. Ada berapa? 4. Yang pertama, istri yang baik itu adalah dia yang saat dipandang menyenangkan hati suaminya. Betul? Yang kedua, istri yang baik itu adalah dia yang saat diperintah taat patuh kepada suaminya. Yang ketiga, istri yang baik itu dia yang saat ditinggal oleh suami mampu menjaga diri dan keluarganya. Dan yang keempat, istri yang baik itu adalah dia yang saat diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Di antara 4 ciri tadi ada yang pertama, istri yang baik itu adalah istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami. Maka sekarang mohon maaf Bunda sayang, kira-kira Bunda ini kan lagi cantik-cantik semua kan? Di rumah begini nggak penampilannya? Enggak begini, enggak. Di rumah pakai apa? Dasternya gimana? Terus AA tanya, ada masalah dengan daster bolong? Mohon maaf ya, tidak ada masalah dengan daster yang bolong. Betul? Kadang yang jadi masalah bukan tentang dasternya, tapi tentang apanya? Tentang baunya yang barangkali tidak menyenangkan perasaan suami kita. Betul? Maka pertanyaannya bagi seorang istri, menggunakan wangi-wangian boleh apa boleh? Apalagi niatnya buat menyenangkan suami, boleh apa boleh? Tapi mohon maaf AA, yang harus pakai wangian-wangian bukan hanya istri. Betul? Tapi suami juga harus bikin nyaman siapa? Istri. Betul? Apalagi mohon maaf disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 223. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladang itu dengan cara yang baik. Dan dahulukanlah kebaikan untuk mereka. Betul? Berarti kami, saya, Bang Bedu, saat menjumpai istri, kita juga harus wangi. Iya wangi wangi. Karena ibu suka nggak wangi-wangian? Berarti kalau suami wangi, ibu senang tidak? Sama ketika ibu menuntut suami harus wangi, harus enak, maka kami pun sebagai suami pengen punya istri yang datang menemui kita dalam keadaan wangi. Betul? Mohon maaf ya, kita mah kadang-kadang kalau keluar rumah, Masya Allah. Ya Allah. Kempes. Kalau keluar rumah kayaknya dandan teh luar biasa, betul? Pipi ditirus-tirusin, hidung dimancung-mancungin, bibir dimerah-merahin, bulu mata dilentik-lentikin. Alis. Pengen nyenengin siapa sih sebenarnya? Kang sayur, paling tukang sayur ya Bu ya. Makanya kadang kita suka lupa, sibuk mempercantik diri di luar, betul? Tapi lupa mempercantik diri di dalam. Padahal mohon maaf Bunda sayang, sesungguhnya kecantikan istri itu untuk siapa? Suami siapa? Suaminya sendiri. Betul? Maka percayalah, ketika seorang istri menyenangkan hati suami, berpahala atau tidak?
Amal soleh atau tidak? Sepulang dari sini, setelah acara ini, belajar jadi istri yang baik. Siap? Setidaknya belajarlah menyenangkan hati suami kita. Insya Allah. Tepuk tangan buat bunda semua. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Mau saya? Ambil? Enggak mau? Tadi mau saya, ya udah. Mana silakan Ibu? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sehat Bu? Alhamdulillah. Lemes banget Bu. Ulang sekali lagi Bu yang semangat Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan, nama saya Bu Sumarni dari Majelis Al-Fukron Cilegon. Cilegon, tepuk tangan dong. Cilegon. Saya mau curhat nih Boleh Bu. Saya kan udah menjalankan perawatan badan sesuai amanah. Ibu sudah menjalankan perawatan badan. Wow. Menjalankan perawatan badan. Ya, terus Menjalankan perawatan badan. Wow kan? Bagus tuh. Wow. Jadi menjaga badan. Iya. Oke, pada saat Yang menjalankan. sesuai saran AA. Kapan saya nyaranin ibu begitu? Kan baru ketemu Baru sekarang. iya. Iya, sering lihat di ini ya, Iya, video ya. videonya. Oke. Ya supaya rumah tangga saya itu selalu harmonis ya. Betul. Tapi suami saya itu susah diajak untuk ngerapiin badan apa gimana gitu ya. Badannya berantakan suami. Emang badannya nggak rapi ya? Enggak, maksudnya gini Kan ngerapin badan, berarti badan suami ibu berantakan banget. Ya, untuk Kurang rata gitu ya suaminya ya? perawatan gitu Agak melendung gitu suaminya Iya. ya? Dan berat tangan di sini. Dirapihin Bu jadinya. Iya, dirapihin. Iya, Iya. soalnya setiap hari itu dia selalu pakai kaos blong sama celana. Emang ngerem Bu belum? Kaos blong. Kaos oblong Bu. Iya, kalau kaos blong itu nabrak orang belum. Iya. Terus? Jadi suami ibu suka pakai kaos Oblong. oblong. Nah, gitu. Apalagi Berarti di- ini kelihatan Bu ya, mohon maaf ya. Iya. Apa? Ini mah bukan oblong itu mah. Apa itu? Oh namanya? kaos itu Yang- lekbong ya. Keleknya bolong itu kalau lekbong ya Bu. Oke. Apalagi sekarang itu kan suami punya usaha toko ya. Jadi pakaiannya gitu-gitu aja gitu. Iya. Saya kan kepingin ya seperti orang-orang gitu pakai meja rapi gitu. Pakai ya. meja suami ibu. Maksudnya baju Meja. Oh meja. Saya pikir suami ibu dipakai meja. Entar ada piringnya di sini sama gelas. Iya. Kemeja oke ya. Terus Ya pengen kemejanya yang kotak-kotak apa garis-garis Bu uangnya ibu? Terus Bu. biar dilihatin kelihatan enak gitu lah ya. Ya. Suami ibu nggak enak selama ini berarti Bu. Biar kelihatan enak oke terus. Enak dilihat ya. Iya. Good looking lah Bu ya. Iya benar. Bahasa kitanya bahasa kerennya good looking gitu Bu ya. Iya. Nah. Jadi gimana caranya ya Ay untuk menasehatin supaya suami tuh mau merawat diri seperti saya gitu. Sombong banget. Iya. Tapi ibu udah pernah mencoba menasihati suami ibu? Sudah. Ngomongnya gimana ibu ke suami ibu? Katanya ya udah silah sama aja gitu. iya. Sudah jelas sama aja gitu ya. Iya. Terus Ya saya mah caranya gimana gitu nasehatin suami supaya tuh dia mau merawat gitu. Bisa tapi dia mandi kan? Ya mandi. Oke. Pakai sabun nggak mandinya bu? Pakai parfum cuma bajunya itu aja. Oh, Bajunya baju. itu aja. Oke. Masalah di baju ya bu ya. Jadi ibu di baju masalahnya. Jadi bu baju yang selama ini suami ibu pakai itu aja ambil bu, simpen. Biar di lemarinya tuh bajunya ganti-ganti. Iya. Umpetin lah paling enggak. Oh gitu. Gitu aja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
Bunda sayang kalau bisa jangan cuma nasehatin. Kalau bisa siapin. Bunda kalau cuma bilang ayah gantilah bajunya tapi nggak disiap-siapin. Rasanya agak sulit. Rasanya agak sulit. Apalagi bagi laki-laki, mohon izin ya, sebagian besar kadang-kadang tidak terlalu memperdulikan penampilan. Yes, betul. Betul? Apalagi mohon maaf, mungkin laki-laki itu kan ya bukan izin ya, bukan public figure gitu ya, nggak harus tampil di kamera gitu ya. Mungkin biasa aja dah, saya mah tukang dagang doang gitu ya. Tapi mungkin bagi istri itu sesuatu yang agak-agak kurang. Makanya Bunda siapin aja. Ayah pagi ini pakai baju ini ya. Siang pakai baju ini ya. Sore pakai baju ini ya. Nanti malam mau tidur nggak usah pakai baju ya. Iya. Karena baju udah habis dipakai sehari. Iya kan habis bajunya kan. Malam udah harus pakai baju lah. Iya. Jadi Bunda siapin. Suami biasanya lebih senang kalau disiapin sama istrinya. Iya. Betul? Dan ini pelajaran sekali. Izin ya, Bunda sayang untuk semua hal yang melekat di badan suami, kalau bisa kita istri yang nyiapinnya. Iya. Ulangi ya. Kalau semua urusan yang langsung melekat ke badan suami, kalau bisa kita yang nyiapinnya. Mohon maaf, termasuk dalaman juga kan ayah. Iya, itu apalagi. Apalagi itu Bu. Jangan Penting. sampai ART kita nyiapin. Jangan sampai mohon maaf orang yang bantu di rumah kita. Karena banyak kejadian. Nah kan. Suami lupa disiapin sama istri, yang nyiapin siapa? ART-nya. Mohon maaf, ternyata punya ART agak lumayan misalnya. Nah kan. Suami merasa diperhatiin sama ART-nya, boleh jadi hati berpaling kepada siapa? Nah, ayo. Makanya urusan yang melekat dengan tubuh suami, ibu yang nyiapin. Handuknya, pakaiannya, minyak wanginya. Ya jangan sampai ibu kan ngerasa bahwa biasanya pakai minyak wangi. Jangan sampai ibu ngerasa perasaan suami nggak pernah pakai minyak wangi, kok sekarang pakai minyak wangi. Kalau ibu yang nyiapin nggak akan ada curiga begitu. Iya. Betul? Maka kembali jawabannya, rasanya daripada nasehatin lebih baik apa? Nyiapin. Insya Allah itu nasihat terbaik agar suami kita ngikutin maunya kita. Insya tepuk tangan buat Bunda yang Iya. Jadi nanti pulang dari sini jangan cuma dinasehatin, tapi siapin bajunya Bu ya. Oke, pas buka toko, ganteng banget suami aku loh gitu. Oke, sekarang penanya selanjutnya siapa? Iya. Dari sini, oke Ibu. silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eti dari Majelis Taklim Al Arab Rangkas Bitung Lebak Banten. Rangkas Bitung Lebak Banten. Sebelumnya saya mau pantun dulu sedikit. Dari tadi ada Pantun, silakan. Cakep. Belum. 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 Maaf, udah semangat. Sabar. Buah kopi, buah bengkuang. Cakep. Jalan dakwah di BTV selalu membuat kita senang. Ya, cakep. Balas pantun dong. Apa? Bang Bedu ada. Saya mau ngomong apa? Baru mau ngomong ya. Lalu apa? Baru mau Jawab ngejawab. mangap saya. Apa? Coba Ibu tadi apa pantun Ibu? Ya Allah. Apa? Pantun Ibu apa? Coba pantun Ibu tadi. Ulang. Buah kopi. Buah kopi, Buah bengkuang. buah bengkuang. Jalan dakwah BTV. Jalan dakwah BTV selalu membuat kita senang. Ya. Bang Bedu balas. Emak-emak pakai dasi. Terima kasih. Iya. Silakan Bu. Makan ikan pakai buah mengkudu. Cakep. Silakan Bu. Begini ya, saya mau curhat sedikit. Boleh.
selama ini saya sama suami di rumah ada mertua ya. Oke. Ada mertua. Berarti orang tuanya suami ibu ya Bu ya? Iya. Yang jadi masalah mertua saya ini selalu mengatur segala sesuatunya terhadap saya, apa ya, baju, saya harus pakai baju ini, saya harus pakai ini. Mohon maaf Bu, mengatur atau memberikan saran atau ide? Iya, kamu pakai ini nih, baju ini. Iya. Katanya. Tapi seolah-olah mengatur ya Bu ya? Iya. Iya, Mengatur. soalnya mengatur aja, kamu harus gini, harus pakai ini. Iya. Bahkan pakai skincare pun harus dibuka. sesuai dengan yang ibu mertua saya pakai. MLM dia Bu, berarti dia anggota juga. Iya. Kan ibu-ibu sama maksudnya usia kita beda Beda, ya. betul. Skincare-nya masa harus sama? Mungkin tujuannya untuk mengirit pengeluaran suami ya. Betul ya. Nah, yang saya minta, jadi apa ya, yang saya bingung, saya harus bersikap bagaimana, Terhadap skincare. Bukan. Jadi saya harus bagaimana nih biar saya sama suami sama mertua aman-aman aja di rumah Iya. gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, punya orang tua yang ngasih nasihat sama kita baik atau tidak? Baik. Itu tanda sayang bukan? Maka pahami aja itu bukan cara dia ngatur-ngatur, tapi dia sayang sama kita. Ibu lebih baik punya mertua yang cerewet daripada yang diem terus. Betul nggak? Ibu lebih sakit mana, dicerewetin apa didiemin? Kalau AA ngerasanya lebih sakit didiemin daripada dicerewetin. Kalau dia cerewet sama kita, tanda dia pengertian sama kita. Betul? Maka Bunda jangan baper selama itu tidak melanggar aturan syariat. Iya. Contoh, kamu pakai baju ini, oke mama. Pakai parfum ini, oke mama. Apalagi kalau punya mertua, beliin baju kita, siapin parfum kita, seneng gak? Mulai hari ini cara melihatnya bukan sebagai masalah, tapi anugerah punya mertua yang perhatian sama kita. Betul? Kalau gitu langsung saja kita ke tausiah selanjutnya. Masih temanya wangimu mengharumkan duniaku. Silakan Bunda. Istri semakin wangi, suami semakin cinta. Betul? Maka Bunda percayalah, saat Bunda menyenangkan hati suami itu berpahala besar. Betul? Setiap kita pengen masuk surga. Betul? Maka bagi seorang istri, bagaimana caranya masuk surga? Nabi SAW bersabda, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan taat kepada suami dan mampu menjaga diri, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Ayo Ahilman cek satu persatu. Sholat aman? Oke? Puasa Ramadan aman? Oke? Menjaga diri aman? Oke? Taat sama suami aman? Nyenengin hati suami suka? Bener? Ayo, dengan pemberian suami lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Kok agak mengkhawatirkan jawabannya? Dengan pemberian suami lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Di depan suami banyakan senyum apa cemberut? Di depan suami banyakannya wangi apa bau? Kadang mohon maaf Bunda sayang, kita memohon maaf kadang ya. Kadang suka nggak tahu malu kadang-kadang. Ya lagi makan, mulutnya makan, belakangnya buang angin. Jujur sama AA, pernah nggak begitu?
Depan suami pernah begitu? Sering aja, sering banget. Yang mana orangnya? Bunda jawab, tapi kan suami juga suka begitu. Ayo. Mulai hari ini Bunda sayang jaga adab depan suami. Siap? Maka belajarlah mulai hari ini senangkan hati suami. Siap? Minimal jadilah istri yang wangi. Betul? Agar suami makin cinta dengan kita. Tepuk tangan buat kita semua. Lagi ada masalah di luar, pulang rumah. Assalamualaikum. Salam. Masalah lagi main handphone aja gitu ya Bu. Iya. Ya. Iya. Itu ya. Sekarang berdua kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Mau apa? Siapa mau saya? Oh mau. Kencang itu. Saya ya. Silakan Ibu ya, silakan. Ya. Silakan Ibu Ibu bertanya. Ibu Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marliawati dari Majelis Taklim Arido, Paneglang, Banten. Banten. Arido. Izin bertanya, A. Boleh. Tadi kan bicara tentang wangi-wangian ya. Iya. Seorang istri kan harus bisa merawat diri. Betul. Apalagi di dalam rumah tangga harus lebih harmonis dengan suami. Sedangkan suami tidak memberikan duit buat beli wangi-wangian untuk merawat diri istri. Iya. Ya, untuk Kan, beli skincare. kan wangi harus butuh uang Harus kan? membutuhkan uang. Iya. Bagaimana itu solusinya Pak Ustadz? Ya nggak tahu atuh saya. Ibu minta lah sama suami ibu, kenapa ke saya? Emang semua masalah bisa jawab. Kalau solusinya duit gimana jawabnya ya? Duit gimana? Kan ibu nanya. Iya. Rawat diri wangi harus butuh uang. Tapi suaminya. Terus beliau nanya, gimana solusi? Ya nggak tahu lah. Ya minta sama suami ibu, kenapa ke saya? Iya. Kayaknya semua masalah solusinya gitu loh. Oke. Ya. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang suami juga kadang-kadang suka kurang ajar kadang-kadang wangi banget kayak kuburan baru gitu kadang-kadang. Bunda. Ya. Jawab, apakah wangi harus mahal? Apakah cantik harus mahal? Tidak. Mahal cantik mah. Mahal cantik mah. Bunda sayang mohon maaf, tidak semua cantik harus dengan mahal. Betul? Yang penting cukup. Yang penting cukup. Betul apa betul? Makanya Bunda sesuaikan dengan kecukupan Bunda. Karena urusan skincare itu mohon maaf kadang jodoh-jodohan. Betul? Tergantung duitnya. Tergantung kulitnya. Betul apa betul? Maka sekarang Bunda jangan memaksa sesuatu yang suami kita tidak mampu. Tapi minta boleh enggak? Minta sewajarnya, minta secukupnya. Percayalah suami juga paham. Kan pasti ada anggaran biayanya kan? Ya Bunda bilang aja ke suami ayah, kan ayah maunya wajah Bunda teh kayak si A. Tapi tidak mual mungkin ayah. Duit ayah kayak enggak ada. Yang penting Bunda bersih, sehat, betul? Maka ibunda sayang mulai hari ini jangan insecure dengan kecantikan orang lain. Betul? Oke, yang lain cantik tapi belum tentu mau sama suami kita. Iya dong. Mungkin kita yang begini yang mau sama suami kita, betul? Ibu lihat AA sama nggak dengan suami Bunda? Beda.
Lebih cakep suami atau AA? Suaminya dong. Wah. Ibu yang jawab cakepan AA istighfar ya. Suami ibu dengan AA pasti cakepan suami ibu. Betul. Kenapa coba? Karena yang mau sama ibu suami ibu. Betul apa betul? Ibu mau bilang AA meni cakep, mohon maaf ya. AA udah pasti nggak mau sama ibu. Jangan mengukur cantiknya orang lain dengan kita, betul? Belum tentu bahagia untuk kita. Maka bunda bersabar ya dengan suami yang kurang masuk. Insya Allah Allah kasih kebaikan. Iya. Tepuk tangan buat beliau yang bertanya. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Belakang, oke Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Hajah Laila dari Majelis Ta'lim Asyiratul Ikhwan Kota Cilegon, Provinsi Banten. Cilegon, Banten. Saya mau tanya A nih. Boleh. Beberapa teman saya ada yang perawatan dengan harga beratus-ratus ribu hingga berjuta-juta. Wow. Beberapa teman ibu. Ya, Di sini ada orangnya. ada juga sih. Oke, terus? Dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Iya. Ya, ada Pak. Jadi kalau saya lihat sih hasilnya biasa aja. Astagfirullahaladzim. Biasa aja ya. Kalau saya Perawatan lihat itu, jutaan hasilnya biasa aja. Terus? Bisa langsung begitu ya. Oke, terus Bu. Nah, apakah itu suatu bentuk pemborosan atau gimana itu, A? Nah, ada satu lagi ya, Ayah. Gimana Bu? Sekarang saya lihat banyak banget fenomena artis yang oplas mempercantik diri setelah bercerai dengan suaminya. Oh. Menurut A itu gimana, A? Kan Kok jadi padahal gosip gini sih? Ini acara apa sih? Kok jadi gosip? kan itu kan haram ya, Ayah. Ibu nanya sendiri, jawab sendiri. Ibu teh Gimana, maunya Pak? apa? Saya bertanya ke KKA gitu. Iya. Minta solusinya benar apa enggak itu haram? Yang apa mana enggak itu? pertanyaan ibu teh? Itu yang tadi itu. Pertama, Yang pertama, yang sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah, tapi Ya. biasa aja. hasilnya biasa Biasa aja aja. hasilnya. Ya. Terus ada artis yang mempercantik diri. Kok jadi ngajak gibahin Iya. saya sih? Dengan Operasi oplas plastik. menjatuhkan diri setelah bercerai dengan suaminya. Nah, menurut AA itu gimana? Kan padahal itu haram ya. Oh, Iya. Tuh, dia- ngomong haram, itu haram ya. Kayak kita ngajakin gibah gitu loh ngomongnya. Ngajak gibah terus. Iya. Julid amat ya? Iya. Julid Iya. gitu loh. Padahal hasilnya biasa aja. Nggak usah. Tapi itu haram kan? Iya kan? Julid banget gitu loh ya. Ada loh jutaan loh tapi biasa aja. Meni julid gitu ya. Iya, yang dosa julidnya ibu kayak begitu tuh. Oh, betul. Lihat orang julid, nggak seneng lihat orang seneng itu. Iya, iya. Terus? Terima kasih, A. Itu aja. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Menurut pandangan Ibu, artis yang operasi plastik setelah bercerai itu bagaimana menurut Ibu? Bagus nggak? Ah. Atau gimana menurut ibu? Biasa. Ya Allah udah. Ya udah Bu, makasih Bu. Ya makasih bu. Ya Allah. Silakan Adi jawab. Bunda. Satu, ada temen ibu yang pakai juta-jutaan skincare-nya, perawatannya tapi wajahnya Biasa aja. ibu yang dosa, ibu julidnya luar biasa. Tiba-tiba kita bisa memberikan penilaian ya. Iya. Ibu jangan suka menjudge orang lain. Terus gunanya buat ibu ngapain komentarin orang begitu? Iya.
Atau mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari situ kali ya. Iya. Buat apa jutaan-jutaan rupiah? Iya, Kalau mungkin hasilnya biasa aja. Iya, ibu sayang, bagi masing-masing orang tuh ukuran kebahagiaannya beda-beda. Ama suka bilang gini ya, bunda sayang kalau bunda punya, ada, mau mencintai diri sendiri, boleh apa enggak? Boleh. Pengen pakai skincare, boleh? Boleh. Agak mahal harganya, boleh? Kalau ada silahkan. Yang nggak boleh, nggak ada tapi maksain. Udah Betul gitu nggak? hasilnya biasa aja. Jadi kembali, Islam mengajarkan kita bersikap tengah-tengah. Bersikap apa? Tengah-tengah. Tawazun, tengah-tengah. Boros juga jangan, pelit juga. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada jangan memaksakan. Betul apa betul? Yang salah ibu julid sama teman ibu. 2, urusan operasi plastik artis misalnya, mohon maaf. Ya bunda izin, barangkali kita husnuzon, prasangka baik. Artis itu mungkin ada penyakit sehingga harus diobati. Mungkin salah satunya harus dengan operasi plastik. Mungkin hidungnya agak ada sinusnya, akhirnya agak dimancung-mancungin, walaupun agak nggak nyambung ya. Tapi kan alasannya begitu, husnuzon aja. Mungkin ada penyakit sehingga diobati dengan cara apa? Operasi plastik. Yang salah ibu julid juga sama artis. Terus ngajak AA ngegibahin artis. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Oke ibu ya, jelas bu ya. Yang tengah-tengah aja, sedang-sedang saja. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Setia BTV dari netizen nih, dari @hamba_Allah99. Saya mau curhat. Iya. Ada orang pakai skincare tapi hasil biasa aja. Nah, ini. Oh, bukan, beda lagi, beda. Alhamdulillah ekonomi keluarga saya ini mapan karena saya punya usaha brand pakaian yang lumayan agak besar. Lalu meskipun saya sudah berpenghasilan tinggi, saya tetap memenuhi tugas saya sebagai seorang istri dan ibu. Saya tetap menyediakan kebutuhan suami dan anak. Rumah tangga saya juga harmonis dan sering kami perlihatkan di sosial media. Sayangnya beberapa bulan kemarin suami saya ketahuan selingkuh dengan pegawai saya. Kalau ada orang kena musibah, yang saya habis pikir, perempuan itu jauh di bawah saya dari segi penampilan, pendidikan dan lainnya. Saya justru bingung, apa kekurangan saya? Saya selalu merawat diri agar cantik di depan suami, menuntaskan kewajiban saya sebagai istri. Tapi kenapa dia jatuh cinta dengan perempuan seperti itu? Mohon solusinya agar saya bisa sabar dengan ujian ini. Udah istrinya pengusaha kaya cakep, cantik, tiba-tiba selingkuh sama yang di bawah standar istrinya. Kenapa laki-laki seperti itu ya? Wanita tersebut sudah merawat diri, sudah cantik, sudah memenuhi tugasnya sebagai seorang istri, kewajibannya sebagai seorang istri, tetapi kenapa suaminya lebih selingkuh, betul dong bu. Suaminya selingkuh kepada orang yang secara standar di bawah istrinya lah, kurang, nggak cakep, pendidikannya kurang gitu. Kenapa? Kurang apa istrinya gitu? Iya, bunda. Kata Nabi ada 3 ciri orang yang munafik. 1, ketika dia berbicara bohong. 2, ketika berjanji dia dusta. 3, ketika diberi amanah dia hianat. Seorang suami dikasih amanah istri, kemudian dia berpaling dari istrinya, selingkuh, nauzubillah, dosa atau tidak? Urusan dengan siapa dia selingkuh, apapun namanya selingkuh, baik sama yang lebih cantik atau tadi yang seperti ditanyakan mau yang lebih biasa saja, sama saja, dua-duanya dosa. Maka mohon maaf, kadang untuk selingkuh tidak harus dengan yang lebih cantik kadang-kadang. Betul? Karena setan menggodanya. Maka ini rumus. Siapa yang terlalu sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal.
Siapa yang terlalu sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Mohon maaf, mungkin istrinya lebih cantik, tapi ditutup nikmatnya oleh Allah karena dia sibuk dengan yang apa? Yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita agar tidak tergelincir pada sesuatu yang salah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya untuk tausiahnya dan itulah tadi, semoga apa yang sampaikan bisa kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Merawat diri, wangi-wangian agar dapat disenangi oleh suami, dan insya Allah kewajiban sebagai istri bisa terpenuhi dan menjadi kriteria itu yang soleha karena berbakti kepada suami, seperti itu ayah. Untuk itu mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Mohon doanya dipimpin agar apa yang sampaikan bisa kita jalankan, apa yang menjadi hajat kita semua bisa Allah kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita Allah kabulkan, Allah ijabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga besar kami, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni, maafkan kami jika selama ini belum bisa menjadi suami istri yang baik. Ya Allah, maafkan kekurangan kami jika selama ini kami banyak kehilafan dan kesalahan kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jaga rumah tangga kami. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Ya Allah, temani langkah kami di rumah tangga. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang penuh ketenangan, rumah tangga yang penuh kebaikan, rumah tangga yang penuh kedamaian. Ya Allah, dekatkan kami dengan yang baik-baik, jauhkan kami dari yang buruk-buruk. Ya Allah, jadikan semua anak kami soleh dan solihah. Jadikan semua anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, indah parasnya, santun perangainya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya. Ya Allah, sungguh kami mohon ya Allah, seperti ini Engkau satukan keluarga kami di dunia, seperti ini nanti lagi Engkau kumpulkan kami sekeluarga di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.